Nanti coba kita bahaskan satu-satu, kemudian saya lebih jelaskan lagi hintnya seperti apa. Jadi diharapkan nanti next rubrik di materi yang selanjutnya kalian tidak mengulang kesalahan yang sama, ya. Oke, langsung aja kita mulai. Ini lagi kerja, Mas. Oke. Ya, ini adalah topik kita hari ini, jadi mengenai salivary gland tumor atau tumor kelenjar liur. Tumor kelenjar liur ini termasuk yang tidak terlalu sering muncul ya di antara tumor kepala dan leher. Jadi biasanya kasusnya nggak terlalu banyak, tapi memang sekali, tapi as a dentist kita wajib lah ya untuk tahu paling tidak tumor-tumor kelenjar liur yang paling sering muncul. Aja. Kalau yang minor itu lokasinya tuh ada di bawahnya submukosa seperti di lidah, bibir, dasar mulut, glossopalatinus dan retromolar. Ya, jadi dia tersebar ya. Jadi kalau yang minor itu tersebar. Kalau yang mayor itu terletak di luar oral cavity, tapi dia memiliki saluran yang muaranya hingga ke oral cavity. Ya, oke. Kemudian berapa nih? Oke. Ya, seperti yang tadi Gaida sudah sebutkan bahwa secara garis besar salivary gland itu dibagi menjadi salivary gland mayor dan salivary gland minor. Yang mayor tuh ada tiga, ada parotid, submandibular, dan sublingual, di mana setiap asini ya, setiap kelenjar liur yang ada di parotid, submandibular, dan sublingual itu memiliki karakter tersendiri secara histopatologi dan memiliki karakter tersendiri pada air liur yang diproduksi. Kalau parotid itu most of consist dari kelenjar sel asini yang tipe serous. Kalau submandibular itu tipe campuran antara sel asini serous dan mukus. Kalau sublingual itu hanya memproduksi saliva yang dari sel asini mukus. Karena perbedaan secara histopatologi jenis dari sel asininya, maka saliva yang diproduksi juga berbeda. Kalau parotid karena dia consist of sel serous, maka dia memproduksi air liur yang lebih watery, yang lebih banyak komponen airnya. Jadi lebih cair. Itu ya. Kalau yang submandibular itu karena campuran, jadi dia juga bisa memproduksi memproduksi air liur yang um, watery sama yang mukus. Jadi dia tengah-tengah gitu ya, nggak terlalu watery, nggak terlalu mukus juga. Tapi kalau sublingual dia hanya memproduksi saliva yang lebih kental karena terdiri
atas sel-sel asini yang mukus. Kalau manner salivary gland ini macam-macam, ada yang serus, ada yang mukus, ada yang campuran, ya. Tapi kebanyakan kok yang minor tuh campuran. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salivary gland tumor itu merupakan tumor yang cukup tidak populer ya di area kepala dan leher. Kurang dari 10% dari tumor kepala dan leher itu adalah salivary gland tumor. Jadi memang nggak sebanyak tumor odontogen misalnya gitu ya. Dengan global incidence itu tidak lebih dari 15 kasus dari 100.000 orang setiap tahun. Tuh. Nah, tumor kelenjar saliva itu sebenarnya ada banyak banget macamnya. Ada puluhan macam tumor kelenjar saliva didasarkan dari heterogenitas gambaran histopatologinya. Nanti kita buka blue book ya sedikit WHO classification tumor classification. Nanti kita buka sebentar. Saya mau tunjukkan ke kalian seberapa banyak sih salivary glands tumor dan macamnya seperti apa aja kurang lebih. Ya. Ya, ini adalah distribusi dari tumor kelenjar liur yang distribusi tumor kelenjar liur berdasarkan lokasinya. Jadi memang kebanyakan tumor kelenjar liur itu terjadi di kelenjar parotis. Ya, 75% dari tumor kelenjar liur tuh terjadi munculnya di kelenjar parotis. Oke, sebentar ya. Karena sudah 9.13, kita presensi aja. Ada 55 mahasiswa, jadi kalau misalnya nambah, saya nggak mau. Kamu udah lewat absen. Tolong pertemuan yang sebelumnya segera divalidasi. Saya nggak bisa presensi kalau kamu nggak validasi. Baik, dokter, mohon maaf. Permisi dokter, sudah saya validasi. Siapa yang barusan join? Siapa yang barusan join? Mohon maaf dokter, atas nama Hanina Aisyah Lina ada kendala absensi. Mohon maaf Terima dokter, kasih dokter. atas nama Nabila Garneta di chat Zoom sedang izin ke kamar mandi dokter. Assalamualaikum. Saya tak nonton mana. Saya turun dibalas sama ini. Ya, nonton mana dulu, gas. Aku tak kuliah sih dulu. Oke. Permisi dokter, atas nama Azizah Bunga mohon untuk dipresensikan. Siapa, Dek?
Aziza Bunga. Aziza Bunga, dokter. Oke. Udah ya. Nafhan, Oriza, Servatia, Yopi nggak ada. Permisi dokter, ada hadir dokter. Siapa yang hadir? Patrick Nafan, sudah dari awal dokter. Totalnya harusnya kurang dari ini ya. 57 orang, 56 orang kan harusnya yang hadir. Tapi yang presensi lebih dari 56. Siapa yang nggak hadir tapi presensi? Siapa yang ngebantu temennya buat presensi? Pentingnya identifikasi ya, siapa yang nggak ada di Zoom tapi dia presensi. Karena dari tadi partisipannya cuma 56, 57 aja. Segera Baik, lapor. dokter. Oke, sambil saya lanjutkan. eh ya, most of oral kebanyakan dari tumor kelenjar saliva itu muncul di area kelenjar saliva mayor, terutama di area parotid gland. 75% ya ada di parotid gland. Kabar baiknya, meskipun lebih dari 75% ini muncul di parotid gland, kebanyakan 3/4 bagian dari kasusnya ini adalah tumor kelenjar air liur yang tipe jinak. Dan hanya sebagian kecil yang malignan. Berbeda kasus kalau misalnya tumornya muncul di area sublingual. Kalau sublingual tumornya kebanyakan adalah kondisi keganasan. Ya, 86% diantaranya tumor yang muncul di area kelenjar sublingual itu adalah ganas. Begitu juga dengan yang di minor salivary gland. Kemungkinan tumor itu adalah tumor ganas itu lebih tinggi, juga semakin meningkat ya. Submandibular juga seperti itu. Sebenarnya kalau kita mengacu pada WHO classification, adenoma itu nggak ada gitu. Adenoma itu terlalu general untuk menggambarkan tumor kelenjar liur. Ya, jadi kalau kita mengacu pada klasifikasinya WHO, nggak ada itu yang cuma adenoma aja. Gitu. Tapi di sini saya mau mengemukakan ke kalian, mengulang lagi ke kalian, apa aja sih, gimana sih karakter dari tumor jinak itu? Guys, tolong dikecilin dong. Disturbing banget. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai tumor jinak kelenjar liur pada umumnya, tumor jinak kelenjar liur pasti dia non-cancerous tumor. Jadi dia tidak ada tanda-tanda malignansi. Kalau tanda-tanda malignansi secara klinis seperti apa? Biasanya kalau malignan. Kalau tumor itu malignan tanda-tandanya seperti apa? Hana Emanuela. Seperti apa Hana? Karakternya? Tumbuhannya kah? Itu seperti apa? Mungkin dia berukuran besar dan pertumbuhannya lama, dokter. Kalau ganas, Hana, Ganas dia pertumbuhannya cepat, dokter. terus apa lagi? Agak sukar digerakkan dari dasarnya, dokter. Kenapa sukar digerakkan dari dasarnya?
Ada yang tahu kenapa untuk tumor ganas itu dia sukar digerakkan dari dasarnya? Karena tidak Eh, terbatas kapsul jaringan ikat, dokter. Ya, karena tidak ada batas kapsul jaringan ikatnya. Sehingga kalau nggak ada kapsul jaringan ikatnya, terus kenapa? Tidak ada yang memisahkan dari Infiltrasi, jaringan yang dokter. normal. Tidak ada batas yang memisahkan antara jaringan yang normal dengan jaringan tumornya, sehingga dia menyatu aja, nyaru aja sama jaringan normal, ya, jaringan tumornya gitu, jaringan kansernya gitu. Kalau misalnya nggak ada batas yang jelas antara tumor dan jaringan normal itu dia nyatu gitu aja ya. Maka kalian bisa bayangkan gitu ya bahwa jaringan tumor dan jaringan normal itu saling entangled, saling terikat satu dengan yang lain. Batasnya itu tidak jelas gitu. Itulah kenapa kalau misalnya kita mencurigai sebuah keganasan, kita wajib tahu ya, oral surgeon, orang bedah mulut itu wajib tahu kira-kira marginnya di mana sih, batas batas kansernya itu di mana. Dan biasanya ketika dilakukan eksisi akan diambil jaringan sedikit dari jaringan normalnya ya untuk mengantisipasi mungkin masih ada jaringan kanker yang tertinggal gitu. That's why kalau misalnya itu adalah sebuah keganasan, kebanyakan itu tidak mudah digerakkan dari dasarnya. Kenapa? Karena dia nggak berbatas jelas. Batasnya berupa apa? Batas tumor itu biasanya adalah jaringan ikat, ya, jaringan ikat fibrus. Oke, jadi dari kata-kata saya tadi kamu bisa menyimpulkan berarti kalau misalnya tumor jinak itu harusnya kebalikan dari tumor ganas. Tumor jinak itu tumbuhnya lambat ya atau gradually increasing. Bukan berarti kalau yang besar itu pasti jinak. Enggak selalu gitu. Bisa aja tumor jinak itu juga besar seperti pleomorphic adenoma. Dia itu bisa mencapai ukuran yang luar biasa kalau pasien tidak melakukan perawatan kalau dia diabaikan oleh pasiennya gitu. Jadi besar kecil tumor itu tidak berkorelasi, kebanyakan tidak berkorelasi dengan keganasannya. Apakah dia benign atau malignan itu nggak ada korelasinya. Ada circumscribe, dia berbatas jelas. Kalau tumor ganas enggak. Kemudian tumor jinak itu juga biasanya asimptomatik. Sedangkan kalau tumor ganas itu kebanyakan ada keluhan rasa nyeri, ada pain yang dirasain. Apalagi kalau misalnya sel kankernya sudah menginvasi perineural space atau sudah menginvasi area persyarafan gitu ya. Jadi pasti rasanya akan lebih sakit atau bahkan kelumpuhan sekalian. Oke, itu adalah beberapa tanda utama ya, tanda-tanda yang general sebenarnya untuk membandingkan antara tumor jinak sama tumor keras. Lalu di sini kalian bisa lihat ada firm inconsistency. Konsistensi firm itu artinya konsistensinya padat kenyal. Padat kenyal tuh kayak apa? Kayak bakso itu loh padat kenyal. Kalau misalnya konsistensinya keras tuh kayak meja kalian pukul-pukul kayak tembok itu keras gitu. Itu korelasinya kemana? Korelasinya adalah ke jaringan yang menyusun. Kalau firm inkonsistensi, kalau dia padat kenyal, maka jaringan yang menyusun dari tumor tersebut kemungkinan adalah jaringan lunak. Karena kalau jaringan keras, macam tulang, itu konsistensinya udah nggak padat kenyal lagi, tapi keras, gitu. Ya, jadi kalau jaringan penyusunnya itu adalah tulang atau jaringan keras, maka konsistensinya pasti keras. Ya, kalau misalnya jaringan penyusunnya itu adalah jaringan lunak, maka konsistensinya bisa padat kenyal, bisa lunak, gitu. Bisa lembut. Paham ya? Tahu ya bedanya antara padat kenyal dan lunak. Padat kenyal tuh kayak bakso, ada membal-membalnya, ada ciwi-ciwinya gitu. Kalau misalnya lunak itu kayak squishy itu loh lunak. Ya, paham ya? Nah, secara histopatologikal sebenarnya kalau eh,
tumor jinak itu tidak menunjukkan ada tanda-tanda keganasan sel-selnya. Jadi kalau sel ganas itu kan biasanya dia atipia, peningkatan rasio inti dan sitoplasma, peningkatan proliferation rate atau rate sel yang mengalami proliferasi. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan mungkin salah satu tandanya adalah banyaknya sel yang sedang aktif mengalami mitosis atau sedang aktif mengalami sedang aktif membelah diri. Kalau kalian ingat eh, tahapan-tahapan mitosis ada PMAT, proliferasi, terus profase, metafase, anafase, telofase. Kalian akan tahu itu gambarannya seperti apa sih? Ada yang inti selnya dia memadat, kemudian dia ada di tengah semua, terus inti selnya ketarik ke kutub-kutub. Itu adalah gambaran sel yang aktif bermitosis. Jadi kalau misalnya kondisinya ganas, kalian akan melihat gambaran ini pada gambaran histopatologinya. Tuh ya. Kemudian itu kalau ganas. Kalau jinak biasanya sel yang mengalami mitosis itu bisa aja kalian temukan, tapi nggak banyak, dikit banget. Kemudian secara garis besar sel-selnya tuh masih dalam batas normal, bahkan pada banyak kasus sel-selnya tuh masih sama seperti sel normal pada umumnya. Jadi kalau misalnya ini adalah ke apa kondisi jinak pada kelenjar saliva, maka ya kamu masih bisa melihat gambaran sel-sel asini. Atau misalnya kalau misalnya ini adalah tumor jinak yang disebut dengan fibroma gitu ya. Kamu akan masih bisa melihat, ingat ya, tumor jinak jaringan lunak itu kan ada yang namanya fibroma. Kalian akan melihat ada proliferasi dari jaringan fibroblast, ada banyak jaringan ikat di situ. Itu yang disebut dengan strukturnya mimik normal salivary gland atau strukturnya mimik normal tissues pada namanya. Namun proliferation rate-nya itu bisa sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan yang normal, tapi tidak setinggi pada malignansi. Ya, stroma tumor pada umumnya adalah jaringan fibrovaskular. Ini adalah jaringan pendukung ya, pasti ada jaringan fibrovaskular ini. Tapi memang ada beberapa jenis tumor yang stromanya itu jenisnya lain. Tapi bukan berarti tidak ada fibrovaskular di situ. Pasti ada vaskular, pasti ada jaringan ikat gitu. Ya sebagai penyokong dari tisunya. Itu ya. Kemudian kalau benign tumor itu biasanya dia berkapsul ya, memiliki kapsul jaringan ikat. Oke, itu ya gambaran secara garis besar kalau itu adalah tumor jinak. Sekarang kita ke tumor jima, yaitu kita di sini plemorphoma atau PA. PA 9 mixed salivary gland tumor. Salah satu jenis salivary gland tumor yang paling sering muncul, yang sering ditemukan. Yang paling utama predileksinya adalah di kelenjar parotid. Namun, jika dia muncul dalam rongga mulut, dia paling sering muncul di area palatum. Tadi saya bilang apa? Kalau misalnya ini adalah tumor jinak, maka seharusnya tumor ini berbatas jelas dan mudah digerakkan dari dasarnya. Iya, kalau misalnya PA-nya ini muncul di parotid. Tapi kalau PA-nya muncul di palatum, yang dimana jaringan sekitar palatum itu jaringan padat ya, padat banget, jaringan ikat yang sangat padat, maka tumor ini juga memiliki keterbatasan untuk melakukan mobilisasi. Sehingga kalau munculnya di area palatum, biasanya PA ini lebih terfix daripada dia munculnya di area yang lain seperti parotid atau submandibularis. Gitu ya. Jadi pergerakannya terbatas. Jadi saya nggak bisa bilang kalau bisa digerakkan dari dasarnya. Kalau di palatum bisa aja PA yang muncul di palatum itu malah lebih tidak bisa digerakkan dari dasarnya. Bukan karena dia tidak berkapsul, tapi karena jaringan di sekitarnya itu cukup padat. Gitu ya. Tapi PA, polymorphic adenoma, dimanapun tempatnya, kalau dia jinak, maka most of case-nya dia pasti memiliki kapsul jaringan ikat. Bisa terkena di jaringan saliva mayor dan minor. Kalau di mayor paling banyak di parotid gland. Kalau minor, itu berarti di dalam oral cavity, kebanyakan di minor salivary gland yang ada di palatum. Ya. Secara garis besar, gambaran klinis dari polymorphic adenoma, kalian akan temukan gambaran klinis tumor jinak seperti painless atau asimptomatik, slow growing, ya, pertumbuhannya lambat, konsistensinya padat kenyal karena salivary gland merupakan jaringan lunak.
Kemudian kalau kita ngelihat bentuk masanya, kebanyakan itu dome shape, jadi bukan dungkul ya. Kalau dungkul itu kan pedunculated, itu maksudnya adalah dasarnya dia lebih mengecil. Tapi kalau dia dome shape atau sessile, itu dasarnya besar, seperti igloo, seperti rumah orang Eskimo, atau seperti kubah masjid gitu ya. Jadi dasarnya dia besar. Oke. Kemudian PA ini, karakter PA yang lain adalah secara klinis dia biasanya multilobulated. Jadi dia berlobus-lobus ya. Jadi kalau kayak gini nih, dia biasanya ada kayak segmentasi-segmentasi masanya. Nah, ini adalah em, pleomorphic adenoma secara klinis. Nah, karena dia memiliki kapsul, maka kalau dia muncul selain di palatum, biasanya PA ini freely movable. Jadi bisa digerakkan dari dasarnya dengan bebas. Oke, kalau misalnya dia muncul di area palatum dan kalian menemukan ada ulcerasi di situ, tidak ada. Maka kalian patut waspada, bisa saja ini bukan pleomorphic adenoma. Bisa aja ini adalah jenis tumor lainnya yang mengalami keganasan. Bisa juga ini awalnya pleomorphic adenoma terus berkembang menjadi sebuah keganasan, itu juga bisa. Itu ya. Itu untuk PA atau pleomorphic adenoma. Nah, ini adalah gambaran klinis dari pleomorphic adenoma. Ini pleomorphic adenoma yang muncul di kelenjar parotis. Ya, biasanya di area dekat ramus mandibula di bawah telinga. Kemudian ini PA yang muncul di area palatum dan ini adalah gross makroskopik dari pleomorphic adenoma. Ya, lobus-lobus itu maksudnya kayak gini ya. Jadi dia berlobul gitu ya. Ini namanya lobulated, multi lobulated. Kalau gambaran secara histopatologinya, you will see kalau ini namanya tadi adalah pleomorphic adenoma. Pleomorphic adenoma berarti ini adalah tumor kelenjar saliva yang gambaran histopatologinya itu macam-macam banget selnya. Gitu ya. Sebenarnya ada 3 komponen sel yang utama pada pleomorphic adenoma. Yang pertama adalah acini cell, kemudian yang kedua adalah myoepithelial cell, dan yang ketiga adalah komponen jaringan mesenkimal. Ini adalah 3 komponen utama dalam pleomorphic adenoma yang harus kalian sebut tiga-tiganya kalau ketika ujian. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah asini kelenjar, sel-sel asini, sel-sel kelenjar, sel-sel epitelial kelenjar. Ya, sama aja, sel epitel kelenjar. Sel-sel epitelial kelenjar ini adalah sel yang utama yang mengalami proliferasi. Jadi di sini kalian bisa melihat proliferasi dari sel-sel epitel kelenjar. Alhamdulillah. Ya, ini adalah proliferasi dari sel Oke, bentuknya itu macam-macam. Jadi dia bisa membentuk seperti ini. Dia juga bisa membentukkan. Dia cuma sel-sel epitel kelenjar yang berproliferasi dan berkumpul aja. Dan juga bisa kalian melihat proliferasi dari sel-sel epitel soles dan lajur-lajur itu yang epitelial selnya, epitel kelenjarnya. Kalau myoepithelial itu biasanya terjadi metaplasi, ya. Myoepithelial cell ini memiliki kemampuan untuk bermetaplasi, berubah bentuk menjadi sel lain. Terjadi dengan bentukan bisa juga paling banyak adalah myoepithelial cell itu bermetaplasi menjadi sel-sel plasmasitoid. Jadi selnya itu bentuknya menyerupai sel plasma. Bentuknya genoma adalah komponen ada area dengan penularan atau kita sebutnya OSEA, ada juga jaringan ikat yang mengalami hialinisasi, jadi jaringan ikatnya dia lebih padat dengan
Tadi kepotong ya. Bisa minta tolong untuk direspon, Dek. Suara saya sudah terdengar. Iya dokter, Terdengar, tadi dokter. putus-putus. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah dokter. Terdengar, dokter. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, saya ulangi ya. Jadi untuk pleomorphic adenoma itu ada 3 komponen sel yang utama. Yang pertama adalah sel-sel epitel kelenjar, kemudian sel-sel mioepitelial dan komponen jaringan mesenkimal. Sel-sel epitelial kelenjar itu bisa berproliferasi dengan membentuk 3 bentukan atau tiga gambaran. Yang pertama adalah proliferasi sel-sel epitelial yang membentuk tubulus atau tubular. Proliferasi sel-sel epitelial asini yang membentuk atau epitelial kelenjar yang membentuk gambaran hamparan ya atau seeds atau nest. Ada juga proliferasi sel-sel epitelial asini yang membentuk gambaran menyerupai pita-pita atau lajur-lajur. Itu untuk komponen epitelial asininya atau epitelial kelenjarnya. Kemudian ada yang disebut dengan mioepithelial cell. Kalau mioepithelial cell itu sebenarnya aslinya adalah sel yang bentuknya spindle shape dan dia letaknya ada di sekitar asini sel. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk melakukan kontraksi atau memeras asini atau kelenjar sehingga saliva yang diproduksi itu bisa mengalir ke tubulus area tengah dari sekelompok asinis. Kemarin waktu praktikum saya sudah kasih gambaran gimana sih bentuknya sel-sel asini, gitu ya. Kan di tengahnya mesti ada lumennya kan? Di tengah-tengahnya mesti ada lumen. Nah, mioepithelial cell itu akan meremas atau melakukan kontraksi sehingga asini selnya produksi saliva dari asini sel itu masuk ke dalam lumennya. Ya, sehingga bisa tersalurkan melalui berbagai macam duktusnya. Itu ya, ada interkalaktid, ada striatid, ada excretory duct, ya, macam-macam. Kemarin sudah ya waktu praktikum. Tidak, main aja yang lain. Itu mioepithelial cell. Mioepithelial cell ini memiliki kemampuan untuk melakukan metaplasia atau perubahan bentuk sel menjadi jaringan squamous ya. Kalau squamous itu kan karakter utamanya bentukannya adalah keratin pearls. Jadi bisa aja nih pada pleomorphic adenoma kalian menemukan gambaran keratin pearls. Bisa juga, ini yang paling sering muncul, mioepithelial cell ini bermetaplasi menjadi sel-sel yang bentuknya menyerupai sel plasma atau kita sebut sebagai plasmasitoid, mioepithelial cell. Gitu ya. Kemudian kalau komponen jaringan mesenkimnya itu bisa tulang rawan, bisa tulang keras, bisa jaringan ikat yang mengalami degenerasi miksomatik, bisa juga bentar ya, aku yang kecil lagi rewel, bentar, bentar. Oke, kita lanjutin ya. Bisa juga jaringan ikatnya mengalami degenerasi miksoid atau jaringan ikatnya mengalami hialinisasi. Kalau hialinisasi, kalian akan melihat ada banyak substansi hialin dan komponen jaringan ikat, ya, atau seperti jaringan kolagen, fiber kolagen.
Oke, ini adalah gambaran osseus atau tulang yang bisa kalian temukan pada pleomorphic adenoma. Jadi kalau gambaran tulang atau osseus itu biasanya kalian bisa melihat ciri-cirinya ada osteosit di dalam lakuna-lakuna. Ini adalah tulang ya, jadi yang warna pink ini adalah tulang. Kemudian di sekitarnya ini ada proliferasi dari sel-sel epitelial yang membentuk tubulus seperti ini. Oke, ini bentukannya kebanyakan tubulus ya. Kemudian ini adalah komponen jaringan mesenkima lainnya, yaitu tulang rawan. Ya, ini adalah jaringan tulang rawan atau kondroit ya. Tulang rawan itu kan dia terdiri dari sel-sel kondrosit. Oke, ini adalah tulang rawannya. Ya, ambil. Mbak, tolong mau dimarahin ayah. Kalau nggak mau ayahnya kayak gitu, adik tuh harus dengerin, jangan cuma marah-marah. Oke? Nggak ambil sendiri sana. Kalau nggak mau ya harus tunggu sabar. Kemudian saya mau nunjukin ke kalian, ini adalah jaringan ikat nih. Ini adalah kapsul jaringan ikat yang membatasi antara jaringan tumor, di bawah ini adalah jaringan tumor, dan jaringan salivary gland normal pada umumnya. Yang di atas ini salivary gland normalnya ya. Kemudian untuk PA, ini juga bisa aja di beberapa kasus kalian menemukan kalsifikasi. Ini adalah komponen kalsifikasi. Kalau kalian lihat ini in detail, ini adalah kondroit ya, jaringan kondroitnya. Oke, ini adalah jaringan ikat, proliferasi dari epitelial asini yang membentuk sheets ya atau hamparan. Kalau yang ini tubular, oke, yang ini tubular, yang ini tubular, sedangkan yang ini yang membentuk lajur-lajur atau pita-pita. Kemudian di sekitarnya ini kalian bisa melihat jaringan ikat yang mengalami degenerasi mixomatik atau kita sebut dengan myxomatous background. Ini skematik figurnya kemarin waktu praktikum sudah saya sampaikan ya. Selanjutnya adalah Warthin tumor. Nah, Warthin tumor ini biasanya yang menjadi ciri-ciri yang bisa mengarahkan kalian ini adalah sebuah Warthin tumor itu adalah kemungkinannya untuk muncul bilaterally. Ya, Warthin tumor ini memiliki chance atau possibilities muncul secara bilateral lebih besar, meskipun munculnya tidak secara bersama-sama. Bisa aja yang kanan dulu atau yang kiri dulu, gitu. Terserah dia maunya seperti apa. Dan tidak ada jarak yang pasti gitu ya. Misalnya hari ini muncul yang sebelah kanan, terus tunggu aja 3 bulan selanjutnya baru muncul yang sebelah kiri. Nggak juga kayak gitu. Jadi dia bisa muncul barengan, bisa juga bergantian. Bisa juga mengikuti gitu ya. Jadi nggak bareng. Clinical feature-nya hampir sama nih dengan pleomorphic adenoma atau kelainan jinak yang lain. Jadi biasanya dia slow growing atau progresivitasnya cukup rendah. Kemudian asimptomatik. Kemudian kalau dia muncul di area selain palatum, biasanya dia konsistensinya padat kenyal, ya. Dan sering muncul pada penderita usia 40 tahunan ke atas. Yang apalagi kalau misalnya dia adalah heavy smoker, maka kemungkinan untuk muncul itu lebih besar karena smoking itu menjadi faktor etiologi utama juga dari Warthin tumor. Secara histopatologi, kalian kemarin waktu pengarang praktikum dan ketika praktikum kemarin saya yakin banget kalau udah muncul gambaran histopatologinya, kalian bisa langsung identify kalau itu adalah tumor Warthin. Jadi gini ya, ketika kalian diminta untuk mendeskripsikan sebuah gambaran histopatologi, maka jangan sampai kalian munculnya langsung terlihat gambaran cribiform, terlihat gambaran epitelial yang berlapis, jangan kayak gitu. Kalian harus sebutkan dulu nih, sel apa yang mengalami proliferasi. Karena konteksnya ini adalah kita membicarakan tentang tumor pada kelenjar saliva, maka kalian harus menyebutkan dulu terdapat proliferasi sel-sel epitelial asini atau terdapat proliferasi sel-sel epitelial kelenjar yang membentuk apa gitu. Jadi kalau konteksnya adalah tumor Warthin, kalian harus menyebutkan di sini ya. Terdapat proliferasi dari sel-sel epitelial asini yang membentuk papil-papil dengan yang menonjol ke arah lumen gitu ya. Jadi jangan disebutkan bentuknya dulu, tapi kalian sebutkan dulu sel apa yang mengalami proliferasi. Oke? Kalau kalian ingat kemarin saya sampaikan bahwa kalau tumor Warthin itu kan dia berpapil-papil, papillomatous ya bentukannya. Nah, papil-papil ini dia menjorok ke arah
cislumen atau lumen kista, di mana epithelial selnya ini membentuk lapisan dengan 2 layer. Layer yang pertama bentuknya adalah epitel silindris atau kolumnar, ya, yang menghadap ke arah lumen kista. Sedangkan epitel yang menghadap ke arah stroma, stromanya apa? Jaringan limfoid yang membentuk lymph follicle dan germinal center. Itu bentuknya lebih kuboid, ya. Kalau saya bertanya, kira-kira di dalam lumen kistanya ini ada apa? Ini ada cairan kista, ada juga sel limfosit. Ya, ini adalah sel limfosit yang kecil, gelap, itu adalah sel limfosit. Ini adalah gambaran dari germinal center. Jadi kalau kalian lihat ada area yang lebih terang dibandingkan area yang lainnya pada stromanya, ini adalah germinal center. Itu ya. Ya, ini juga lebih dekat lagi. Ini ada lumen kistanya, ada cairan kista, ada sel-sel limfosit juga berenang-renang di dalamnya. Kemudian ini adalah epitel. Ya, ini juga epitel ya. Ini epitel juga. Karena papiloma, kamu ingat papiloma nggak? Karena papilnya itu kan finger-like projection. Jadi bisa aja ini adalah proyeksi yang ketika dipotong, dia potongannya adalah seperti potongan timun yang bulat-bulat gitu. Tapi ini adalah epitelialnya. Sedangkan ini adalah stromanya, jaringan limfoid. Ini epitel pelapisnya, epitel silindris, sel epitel silindris yang bentuknya silinder itu menghadap ke lumen, dan yang kuboid yang menghadap ke arah stroma. Ini lebih jelas lagi ya. Kalian bisa lihat di sini, ini yang silindris dan ini yang kuboid. Oke, ini adalah bentukan papilnya nih yang lebih jelas. Ya, ini papil-papilnya yang menjorok ke arah lumen. Jadi untuk Warthin tumor, kebanyakan kalian nggak lihat papilnya di luar. Ada juga sih kasus yang dimana papilnya kelihatan ya, kayak gini. Nih, dia bergerunjul-gerunjul. Jadi ini biasanya dicurigai, bisa aja nih sebuah keganasan. Kayak kelihatan kayak keganasan, tapi enggak. Ini tumor Warthin, diagnosa akhirnya. Tapi kebanyakan masanya itu ya kayak masa tumor biasa, jadi dia sebuah lump atau bumps gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita potong baru kelihatan papil-papil di dalamnya. Ya, ini juga papilnya. Oke. Oke, di kuliah ini adalah hal yang terakhir yang saya akan berikan ke kalian, yaitu adenoid cystic carcinoma atau silindroma. Nah, untuk silindroma ini meskipun namanya diakhiri dengan oma, jangan pernah terkecoh, ini sebuah kondisi jinak. Ya, silindroma ini ganas. Oke. Adik. Hmm. Apa sebentar, Adik? Sebentar. Oke, ini yang terakhir ya. Silindroma atau adenoid cystic carcinoma. Namanya adenoid cystic carcinoma. Maka kalian akan melihat gambaran proliferasi sel-sel asini yang banyaknya membentuk tubular. Ciri khas dari adenomanya ya, adenoidnya. Kemudian ada bentukan sistiknya dan dia ganas. Jadi silindroma ini sebenarnya adalah malignant salivary gland tumor. Cukup sering muncul di antara keganasan salivary gland tumor yang lainnya. Unusual behavior-nya adalah silindroma ini perkembangannya lambat. Ya, apalagi kalau misalnya masih di early stage. Itu perkembangannya lambat, membesarnya lambat banget. Tapi bisa mengalami percepatan pertumbuhan pada late stage. Ya, pada stage yang selanjutnya, stage lanjut ya.
Oke. Nah, clinical features-nya, kalau kalian lihat ya, ada massa dungkul dengan ulcerasi tanpa ada sumber atau faktor resiko atau penyebab ulcerasi atau trauma yang terjadi, maka hati-hati, kalian harus memberikan perhatian lebih. Ini bisa saja adalah suatu kondisi kanker. Ini adalah silindroma yang muncul di palatum, ini silindroma yang muncul di area bukal ya, terutama ini lebih ya ini masih di area bukal. Nah, ini keduanya adalah minor salivary gland ya. Secara klinis, biasanya silindroma itu ditandai dengan sebuah massa yang infiltratif, slow growing, ya, konsistensinya padat kenyal ketika kita lakukan palpasi, dan bisa saja muncul ada rasa nyeri. Tapi banyak pasien juga yang tidak merasakan ada rasa nyeri atau kemeng. Tidak, jadi biasa aja perasaannya, terutama pada early stage, ya. Nah, itulah kenapa silindroma ini sering berkembang hingga ke late stage. Kenapa? Karena pasiennya tidak akan tidak akan melakukan treatment karena dianggap sesuatu yang tidak berbahaya. Ya. Nah, jika sudah terjadi rasa nyeri yang luar biasa, apalagi terjadi paralisis atau kelumpuhan syaraf, terutama pada area syaraf fasialis, maka ini adalah salah satu tanda yang menunjukkan bahwa tumor ini sudah mencapai tahapan late stage. Nah, tumor ini juga bisa menginvasi tulang di bawahnya. Jadi bisa terjadi bone resorption di bawahnya. Pada awalnya mungkin ini nggak akan kelihatan. Ya, kenapa? Karena infiltrasi dari silindroma ini tidak dimulai dari tulang korteksnya, tapi dimulai dari medullary space-nya. Dan metastasis ke arah paru ini cukup sering daripada metastasis ke arah regional lymph node. Kalau keganasan pada area kepala leher, apalagi di area oral cavity, itu biasanya dia mengalami metastasis atau penyebaran yang utama itu di daerah regional lymph node kita, yaitu di area cervical, ya. Jadi lymph node yang ada di leher, di bawah rahang. Ya, tapi pada kasus silindroma kebanyakan dia menyebarnya ke arah paru. Secara histopatologi, kalian ingat ya, terdapat proliferasi dari sel-sel epitelial asini dengan bentukan uniform menyerupai sel basal atau basaloid yang membentuk susunan cribriform, tubular, dan solid. Ketiga pattern ini bisa kalian temukan dalam satu lesi yang sama. Cribriform itu seperti apa? Cribriform itu seperti jadi proliferasi sel-sel epitelial asininya membentuk pulau-pulau dengan bentukan pseudosis, multiple pseudosis di dalamnya. Itu. Pseudosisnya isinya apa? Bisa dua, bisa komponen hialin, ya, bisa substansi hialin, bisa juga bahan mukoid. Ya, kalau di sini saya sebutkan basofilik mukoid material atau keduanya. Gitu ya. Jadi bisa ada substansi hialin, ada juga substansi mukoidnya. Itu isi pseudosisnya. Kemudian stromanya apa? Stromanya pada umumnya adalah jaringan fibrovaskular, tapi di banyak kasus fibrovaskularnya ini mengalami hialinisasi. Jadi jaringan ikatnya dia lebih padat, lebih tebal. Tuh. Itu yang cribriform. Cribriform ini biasanya cribriform ini merupakan pattern yang paling sering ditemukan pada silindroma. Ya, kemudian ada yang disebut dengan pattern tubular pattern. Jadi dia membentuk tubul-tubul multiple tubular atau small duct-like structure. Jadi seperti struktur ductus yang kecil-kecil, tuh ya. Stromanya adalah jaringan ikat yang mengalami hialinisasi. Nah, kalau solid itu ya proliferasi dari sel-sel epitelial asini dengan tanda-tanda keganasan yang dia membentuk nest. Ya, jadi dia hanya membentuk hamparan tanpa ada pseudosisnya. Itu disebut dengan solid. Nah, kalau kalian temukan silindroma dengan gambaran kebanyakan adalah yang membentuk pattern solid, maka kalian patut waspada, kalian harus tahu kalau silindroma tersebut sudah mengalami late stage. Ya, sudah grade-nya itu sudah high grade. Ya, biasanya akan menghasilkan poor outcome dibandingkan dengan yang lebih banyak gambaran cribriform dan tubularnya.
Ini adalah silindroma dengan gambaran cribiform. Jadi kalian bisa lihat di sini ada proliferasi dari epitelial sel-sel asini yang bentuknya relatif uniform sebenarnya, namun dengan inti yang hiperkromatik. Jadi dia mirip banget sama sel basal ya, cuman intinya hiperkromatik dan mungkin kalian tidak terlalu menemukan banyak gambaran sel mitotiknya ya, lagi mitosis ya. Tapi dia cukup inti selnya cukup hiperkromatik. Kemudian ini adalah bentukan dari multiple pseudosis. Di sini ini sepertinya isinya adalah bahan mucoid structure ya. Ini juga ini mucoid komponen. Stromanya apa? Stromanya adalah fibrovaskular yang mengalami hialinisasi. Jadi kalau kalian lihat di sini ini ada banyak komponen hialinnya dibandingkan fibrovaskular normal pada umumnya. Ini adalah silindroma dengan bentukan tubular structure. Jadi seperti tubulus kecil-kecil, tubulus yang kecil-kecil. Itu ya. Karena ini sebuah keganasan, saya bilang ke kalian ya, ini adalah keganasan. Jadi biasanya tidak ada batas antara sel tumor dengan jaringan normal di sekitarnya. Ini adalah salivary gland normal ya. Dan nggak ada batas, dia infiltrate aja. Dia menyatu, dia kayak anastomosis. Nah, ini bentukan tubulusnya ya, dari silindroma. Nah, ini adalah gambaran dari silindroma dengan bentukan solid. Ya, jadi dia hanya berproliferasi membentuk hamparan-hamparan atau sheet seperti ini. Intinya hiperkromatik. Oke. Ini yang mungkin kemarin kalian lihat di slide ya. Jadi adalah bentukan cribiform. Ini juga cribiform, ada juga yang solid di sini. Semakin banyak komponen yang dia yang solid, maka kalian patut curiga silindroma ini sudah high grade. Ini campuran ya, jadi ada yang tubular, ada yang cribiform juga. Nah, kalau gambarannya seperti ini biasanya masih low grade. Oke, ini schematic figure-nya. Kemarin waktu praktikum sudah saya jelaskan. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, Permisi, dokter. ya oke. Silakan. Saya izin tanya untuk penugasan. Oh iya, nanti sore deh ya. Oh, baik, dokter. Nanti malam atau nanti sore atau paling enggak malam nanti saya akan kirim melalui grup PJ ya. Jadi Baik, insya Allah nanti ada beberapa modifikasi. Em, jadi kemungkinan kalian cuman ada tugas kelompok aja ya. Tapi nanti baik, saya umumkan salah satunya nanti malam aja. baik. Terima Oke, kasih, dokter. oke. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, kalau misalnya tidak ada, bisa kita akhiri ya, Dek. Terima kasih untuk kehadirannya dan kesediaannya untuk mengganti kuliah kita hari Kamis lalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Sama.